Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Berulang kali disampaikan bahwa nikmat ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaannya. Maka kita sedaya memohon kepada Allah supaya sedaya nikmat saged kita ginakaken kagem bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami kali sholawat salam disampaikan wajah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita termasuk yang dimudahkan dibimbing oleh Allah untuk bisa mengikuti sedaya sunah-sunahipun insyaallah. Yang berikutnya ingkang kula hormati Bapak Duku, Bapak RW, Bapak RT lan sedaya Bapak Ibu yang hadir nggih. Insyaallah mudah-mudahan selalu di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini hari-hari di mana Bapak Ibu mungkin sebagian punya kebutuhan banyak nih karena banyak daftar ulang. Khususnya yang anaknya masih kecil-kecil dan mulai SMA atau kuliah ini udah rasa-rasanya lumayan. Qadarullah hari malam Senin saya di sini, hari Selasa malam Rabu itu saya lewat sini juga dalam rangka mau ke Ambar Ketawang isi bensin. Ternyata sampai di Ambar Ketawang kendaraan itu overheat, jadi dari Cilacap nggak kekontrol, ternyata kipas radiatornya mati sehingga ruang kabin itu sampai panas padahal pakai AC. Subhanallah, mungkin karena lama nggak dirawat, nggak keurus gitu. Akhirnya saya telepon salah satu jamaah di Masjid Gunung Sempu. Beliau kebetulan sedikit mengerti tentang masalah seperti itu. Ternyata setelah dicek banyak ternyata perembetannya. Subhanallah. Akhirnya sampai hari ini belum kembali sejak malam Rabu. Belum selesai pekerjaannya karena separuh mesin diturunkan. Karena kalau kendaraan saja kurang dirawat begitu, bagaimana kita? Gitu. Apalagi sekarang pondok lagi libur, yang akan kembali yang otomatis daftar ulang. Saya yakin banyak yang merasakan ini. Jumlahnya tidak sedikit. Nah, inilah ujian Bapak Ibu sedaya, realitas kehidupan yang kita hadapi hari ini bahwa kita belum bisa menikmati pendidikan dengan sempurna. Maka mudah-mudahan kita berupaya sebisa kita dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan para pemimpin dimudahkan untuk mengurusi negeri ini sehingga pada akhirnya pendidikan bisa gratis. Amin. Amin. Mudah-mudahan insya Allah setiap warga biar bisa punya pendidikan yang baik. Tetapi apapun itu, ala kulli hal kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ala kulli hal dalam semua keadaan. Demikian syariat Islam mengajarkan kepada kita kalau kita mendapatkan musibah. Yang dapat musibah mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa, Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Ya Allah, jadikan musibah ini berpahala buatku dan gantikan dengan yang lebih baik. Begitu. Ini orang beriman itu menghadapi suasana yang menyedihkan seperti itu. Karena sejatinya kita akan menghadapi hal-hal seperti ini terus-menerus Bapak Ibu. Semakin beriman seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Baru saja kita melewati bahwa Ibrahim alaihissalam pun diuji sedemikian besar.
Idza ahballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan datangkan ujian kepadanya. Semakin Allah cinta dengan kita, semakin okeh ujiannya Bapak Ibu. Jangan kaget nih. Dengan pun rajin di masjidku terus malah okeh mentau ujiannya iki ya. Memang begitu yang betul itu. Itu yang betul begitu. Nek jenengan aman-aman mawon lurus-lurus mawon justru khawatir. Ya orang-orang soleh, para ulama zaman dulu kan lurus itu penak. Ini malah khawatir. Ojo-ojo saya istidraj. Ojo-ojo saya diujo oleh Gusti Allah. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita tetap syukur nikmat di dalam semua keadaan. Semoga yang hadir malam hari ini dibimbing hatinya semuanya untuk bisa syukur nikmat. Insya Allah ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan kajian fikih tentang sholat berjamaah kita. Ya. Sempat tertunda kemarin, kita membahas sedikit yang lain. Mudah-mudahan diingat-ingat. Kita sampai kepada An-Nisa 142. Ya. Yaitu tentang wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu adalah orang yang ketika berdiri di dalam sholatnya dia berdiri dengan kusala, dengan ogah-ogahan, malas-malasan. Jadi ini kan silakan tanyakan pada diri sendiri, nek sholat kok isi rodo males tengawan. Hati-hati, jangan-jangan kita orang munafik. Kemudian yuraunan nasa. Mereka melakukan ibadah karena tahu sedang dilihat oleh orang lain. Jadi semangatin niku nek enten tiyang kathah, nek dhewean salat tahajud full huwallahu ahad paling dawa niku. Harusnya kalau malam sendirian pakai Al-Baqarah. Nggih. Salat malam itu sambil baca boleh Bapak Ibu? Saya nggak hafal Ustaz, moco angsal. Salat malam itu jangan sambil baca boleh. Maka sesepuan-sesepuan itu banyak yang membeli apa itu namanya dudukan Quran. Kayak bapak ibu saya itu di rumah punya dudukan Quran yang besar, Qurannya besar. Jadi kalau sholat dahulu ini ya Allah Akbar baca 1 halaman. Mungkin rakaat kedua 1 halaman. Berampung dipika. Dua rakaat lagi 1 halaman. Sebenarnya suwi-suwi rampung saat Quran. Karena pendak wengi sholat dahulu. Nah, sementara orang-orang munafik itulah orang-orang yang yuraunan nasa. Dia melakukan aktivitas ibadah karena dilihat oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mereka katakan di sebagian ayat dikatakan wala yadkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit saja. Kemarin sudah saya sampaikan, mengapa orang-orang munafik sedikit mengingat Allah? Karena hatinya sudah terpenuhi oleh keinginan untuk dinilai oleh makhluk. Ini jelas nih. Nek pun penuh lah terus pripun leh ngisi malih. Niki pun penuh kali penilaian manusia. Aku pengen dinilai, akhirnya kebak. Sehingga ingin dinilai oleh Allahnya itu sedikit. Tadi katakan wala yadkurunallaha illa qalila. Tidaklah orang munafik itu beribadah kecuali sedikit saja mengingat Allah. Subhanallah. Nah dari ayat ini kita tahu ada 3 sifat orang munafik. Yang pertama sholatnya malas, dan terasa berat. Jadi kita kalau masih malas sholat, terasa berat, yakin kita masih punya bibit-bibit kemunafikan. Na'udzubillah. Kita yang bisa menilai kan kita sendiri nih, bukan orang lain. Kita sendiri yang menilai. Kemudian yang kedua, riya di dalam sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Riya itu penyakit yang bahkan Nabi Muhammad SAW peringatkan kepada para sahabat. Kepada sinten? Para sahabat. Bayangkan. Ada sesuatu yang saya lebih khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah Dajjal, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Riya. Itu adalah riya. Apa itu riya? Kau baguskan sholatmu ketika kau dilihat oleh orang lain. Itu. Bayangkan. Yang dicontohkan sholat, kenapa? Karena sholat itu ibadah besar Bapak Ibu. Ini berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Kenapa yang dicontohkan sholat? Karena kalau sholat saja orang masih ingin dinilai oleh makhluk, opo meneh liyone, apalagi ibadah-ibadah yang lain, subhanallah. Padahal yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah kemurnian di dalam ibadah. Syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah. Salah satunya ada 2 nih, ikhlas karena Allah dan muttaba'ah, yaitu menyesuaikan dengan contoh Nabi Muhammad SAW.
Quran surah Al-Kahfi ayat 10 ayat terakhir menyebutkan tentang di antara syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang ria ini, na'udzubillah, bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah ibadahnya sementara dia ingin menjadikan ibadahnya itu dinilai oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah hanya sedikit mengingat Allah saja. Sedikit saja mengingat Allah. Itu ciri-ciri kemunafikan. Padahal dengan tahu Bapak Ibu semuanya, orang munafik itu fidarkil asfal minan nar. Orang munafik itu di neraka jahanam ngisor dewi. Subhanallah. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang dikatakan sebagai istilahnya itu istihanah. Istihanah itu menghina Allah maksudnya itu. Kenapa Bapak Ibu? Dikatakan begini, man ahsana sholata, sing sinten kemawon membaguskan sholatnya, haitsu yurohunna, karena dia sedang dilihat oleh manusia, dan dia buruk sholatnya ketika tidak dilihat manusia, maka itulah yang namanya istihanatun. Istihana biha Allah Azza wa Jalla. Dia telah menghina Allah dan dia justru menghina Allah dengan sholatnya itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia lebih ingin dinilai oleh makhluk sehingga dia mendudukkan Allah di bawah makhluk. Saya lebih suka dinilai oleh manusia ketimbang saya diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan istihanatun, dikatakan sebagai penghinaan kepada Rabb kita subhanallah Bapak Ibu. Makanya Rasul katakan bahkan finah dajjal itu lebih medeni ketimbang ria untuk para sahabat, karena ria itu penyakitnya orang soleh. Pamer niku penyakitnya yang pun rajin, wis rajin yang masjid dipengaruhi sepatus ria subhanallah. Nek wonge nek sing pamer ki opo ne? Gila bagi. Naudzubillah, mabuk-mabukan apa ya pamer aku ki lho, mabuk-mabukan pendak wengi keren toh, tak jarang toh. Gila bagi. Ya paling merasa ya Allah, makanya kadang-kadang orang seperti itu malah bisa diampuni oleh Allah. Ya Allah, saya masih salah ya Allah. Dan saya menyaksikan seperti ini banyak Bapak Ibu. Saya itu ada pengurus masjid yang menjadi motor penggerak kajian saya. Sampai hari ini tuh jujur ke saya, Ustadz, saya itu masih belum bisa lepas dari minum. Bayangin, ada yang kayak gitu. Tapi saya sudah berkurang sangat banyak dibanding dulu. Padahal beliau motor penggeraknya untuk kegiatan kajian. Keinginan untuk berubahnya itu yang saya hargai betul-betul. Beliau itu kadang-kadang minta waktu ke saya khusus. Ustadz, hari tertentu saya pengen ketemu dengan pribadi berdua. Ngobrol pribadi 1 jam. Masya Allah. Nah, orang seperti ini bisa jadi malah justru sangat baik dibandingkan orang yang sudah rajin tapi hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab ini bab penting Bapak Ibu. Jenengan perhatikan betul. Bayangkan jenengan capek melakukan ibadah jebul ra ketompo naudzubillah. Hanya gara-gara persoalan ria. Maka dikatakan inna asqala salatin alal munafikin salatul isya wa salatul fajri. Sungguh solat yang paling berat buat orang munafik adalah solat isya dan solat fajar, solat subuh. Zaman dulu solat isya dan solat subuh itu raketok wong orang no lampu. Makanya mereka nggak berkebutuhan untuk keluar. Lah metu yo raketok wong we, orang metu yo raketok wong we. Itu maksudnya gitu. Makanya berat buat mereka Bapak Ibu. Makanya kita sekali lagi memohon kepada Allah agar terhindar dari penyakit ini dan Bapak Ibu. Kebetulan saya membawa kitab judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat. Ini salah satu pembahasan di salah satu masjid di Taman Tirto. Kitab ini adalah salah satu kitab yang saya bahas di salah satu masjid di Taman Tirto. Memang permintaan jamaah. Jamaahnya sesepuan, Ustaz, tolong dibahas Tamasya ke Negeri Akhirat. Bukan tamasya ke parang titis nih. Tamasya ke Negeri Akhirat. Di situ disebutkan di antara ciri-ciri husnul khotimah, ciri-ciri su'ul khotimah, penyebab su'ul khotimah, penyebab husnul khotimah. Nah, saya sebutkan salah satu penyebab su'ul khotimah. Naudzubillah, semoga kita terhindar dari yang demikian. Disebutkan bahwa berbedanya antara batin dan dohir. Perbedaan antara isi hati dengan yang keluar. Itu salah satu penyebab su'ul khotimah yang paling utama Bapak Ibu.
yang alias kemunafikan. Naudzubillah. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan husnul khotimah, hati-hati jangan sampai pernah membicarakan sesuatu yang sebenarnya hati kita bertentangan. Dan ini memang paling berat menghadapi orang jenis ini. Nek sisan wae pondok cocok yo cocok, ora cocok yo ora cocok, ngomong cekal Bapak Ibu. Saya yang sudah mengalami di dunia bisnis dulu, kalau sudah menghadapi orang yang orang sering bilang serigala berbulu domba, manis banget jebule ning jero ora karo-karuan. Manis banget jebule sekali nipu 1,50 yuto, subhanallah. Saya orang polos Bapak Ibu dalam bisnis. Bapak saya sudah mengingatkan, kowe iki nek bisnis ora pati cocok. Supaya kowe diapiki wong pisan wis koyone wis apik kabeh. Dihapus gampang ternyata kejadian betulan. Subhanallah. Karena saya diajarkan oleh keluarga untuk berprasangka baik. Sehingga saya pikirannya orangnya selalu baik begitu. Ternyata enggak demikian. Makanya ancaman buat orang yang antara lahir dengan batin tidak sama, itu terancam su'ul khotimah Bapak Ibu. Subhanallah. Kenapa? Allah tuh akan buka pada saat dengan sakaratul maut. Di sini disebutkan Bapak Ibu tentang bagaimana ciri orang husnul khotimah ketika dimandikan. Bagaimana ciri husnul khotimah ketika diangkat, digotong. Bagaimana ketika digali kuburnya. Itu disebutkan dalam kitab ini, satu-satu dengan dalilnya. Menarik sebenarnya ya. Tapi ini bukan pembahasan kita di sini. Insya Allah lain waktu, mudah-mudahan ada waktu ya. Jadi salah satunya adalah perbedaan antara lahir dengan batin. Makanya dikatakan bahwa innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tuh nggak melihat gantengmu, sugihmu, kedudukanmu. Walakin akan tetapi yanduru ila qulubikum. Tetapi Allah itu melihat kondisi hati kita. Ini bukan berarti dohire terus ngawur mboten nggih. Oh, peh ora didelok laire terus ya aku yang mesti compang-camping ya ora kok, bukan. Syariat tetap dipenuhi. Tapi lebih lagi adalah ketika syariat dipenuhi, batin itu hadir Bapak Ibu. Karena apa toh saya melakukan ini? Karena Allah atau karena dinilai oleh orang lain? Nah, ini penting Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan poin ini dengan ambil betul. Sedikit-sedikit nanti saya singgung-singgung persoalan di kitab ini. Insyaallah mudah-mudahan meskipun kita bukan pembahasan di kitab ini, supaya ada poin-poin yang jenengan dapatkan. Kalau di masjid yang satu ini memang urut dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Nah, terkait dengan sholat jamaah kita tadi bahwa di dalam Quran surah An-Nisa 142 bahwa ada ciri kemunafikan yang diantaranya adalah ketika dia berdiri untuk sholat dia ogah-ogahan. Nah Bapak Ibu semuanya, sampailah kita kemarin pada hukum sholat berjamaah. Gimana kan apa? Fardu kifayah di pendapat mazhab Syafi'i. Adapun pendapat jumhur kebanyakan ulama adalah sunnah muakkadah. Tidak sampai derajat fardu ain, insyaallah. Nah, kenapa kok derajatnya tidak sampai fardu ain? Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Kita perhatikan Bapak Ibu. Coba saya ajak jenengan berpikir. Justru dari dalil yang menerangkan yang sholat jamaah luwih apik ketimbang dewe, berarti dari dalil itu menunjukkan sholat dewe itu bisa. Paham maksudnya ini? Paham ya? Nek dibahas afdol berarti sing ono sing ora afdol. Ini lak sah. Paham Bapak Ibu nggih? Di antaranya adalah hadis yang sangat terkenal inggih menika tentang keutamaan salat berjamaah. Inggih menika salatul jamaati afdhalu min salatil fadhi. Salat jamaah itu lebih afdol dibandingkan salat sendirian bisab'i wa isrina darajah dengan 27 derajat. 27 derajat maksudnya apa? Orang sholat di masjid Bapak Ibu, jenengan mendengar adzan menjawab, jenengan wudhu di rumah, tindak dari rumahnya, itu kan pahala semua itu. Kemudian mau masuk masjid, berdoa masuk masjid, kemudian keluar dari masjid, jenengan waktu menunggunya, itu loh maksudnya Bapak Ibu. Jadi kan kenapa 27 derajat memang berbeda.
Nanti ibu-ibu bertanya mungkin, loh, kalau ibu-ibu katanya lebih baik di rumah, nanti saya terangkan. Ini saya terangkan. Jangan menyimpulkan dulu, jangan menyimpulkan dulu. Karena berbicara tentang belajar itu memang harus pemahamannya harus banyak dalilnya, biar kita longgar di dalam berpendapat. Keutamaan yang kedua, hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sholatu rajuli ma'a rajuli. Salatnya seseorang dengan seseorang yang lain, berarti berdua nih. Sholatu rajuli ma'a rajuli, salate wong karo wong liyane, berarti wong loro, dikatakan aska min sholatihi wahdah. Lebih utama, aska itu lebih utama, lebih afdol, lebih utama nimbang sholat dewean. Saya dipahami sampai di sini ya. Berarti syarat jamaah itu minimal wong loro. Ini 2 orang. Dan asal sudah mumayyiz, belum balik sudah mumayyiz, sudah terhitung sebagai jamaah. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan minggu sebelumnya. Ya. Tentang ada orang yang sholat bersama anak yatim. Ya. Kenapa anak yatim menjadi dikatakan tidak baik? Iya, definisi anak yatim adalah man mata abuhu walam yablug, sing sinten kemawon sedo bapake dereng balik, dan itu jenenge yatim. Jadi mboten enten yatim kok 18 tahun mboten enten. Yatim kok umur piro 18 iki kudu yatim jenenge. Yatim wis tekan tuwa. Nggih. Nah, kemudian wa sholatuhu ma'a rajulani, dan sholatnya dia bersama dengan 2 orang yang lain, askami sholatihi ma'a rajuli, lebih utama dibandingkan sholatnya dia bersama 1 orang yang lain. Berarti sholatnya wong telu luwih utama ketimbang sholatnya wong loro. Ini alasan mengapa sebagian kadang-kadang sekali waktu arep dolan maring masjid sing jumlah jamaahnya oke, yo rapopo sekali waktu. Tapi ingat, ada hadis lain, seutama-utama sholat seseorang adalah sholat di masjid kaumnya. Nah ini penting loh ya. Makanya kalau membaca dalil itu harus lengkap. Sekali waktu ngeliat sing oke jamaah yo sunnah. Ini ingatlah, seutama-utama sholat berjamaah yo nang masjidnya dewe. Niko. Jadi cari yang masjidnya sendiri, itu yang paling utama. Maka sering saya katakan, sungguh kebersamaan itu persoalan yang diupayakan Bapak Ibu. Ojo soleh dewean, mau soleh dewean, iso enggak begitu Bapak Ibu. Islam mengajarkan kebersamaan. Bahwa kerja bareng, kata dengan gotong royong, kemudian rukun warga, rukun tetangga, itu kan intinya kerja bareng. Kalau ada yang belum bisa aktif, ya jangan diseneni, diajak mawon. Kadang-kadang ada pendatang baru karena si izin, kadang-kadang ya diajak. Ampun, wis lagi orang makan orang aktif malah diadoi sisan dari mesake. Pengalaman pribadi Bapak Ibu, saya itu pendatang di mana-mana kan sering hanya hidup 1 tahun, 2 tahun gitu. Kadang-kadang Arab aktif banget yuk, dah mau 1 tahun kok melu warisan baru ku lungo. Jadi kadang-kadang begitu nih. Makanya jangan kalau ada pendatang ya diajak. Kemudian wa makana aksaru fahuwa ahabbu illallah azza wajalla. Dari sini kita tahu bahwa semakin banyak jumlah jamaahnya, Allah semakin cinta Bapak Ibu. Jadi yang saya katakan berarti nek masjid niki pengen lebih dicintai oleh Allah, banyakin warganya yang sholat berjamaah. Dan saya yakin kalau itu terjadi, pekerjaan Pak Duku, Pak RW, Pak RW lebih ringan. Karena apa? Orang kalau sudah rajin ke masjid, apalagi diisi kajian kayak gini, insya Allah lembut hatinya. Lembut hatinya Bapak Ibu. Makanya orang alim dengan orang ahli ibadah itu beda Bapak Ibu. Orang alim itu orang yang mau belajar maksudnya. Itu pasti berbeda Bapak Ibu. Karena dia lebih bijaksana di dalam menilai sesuatu. Makanya semakin alim seseorang biasanya malah semakin ora iso teges. Kenapa coba Bapak Ibu? Karena pertimbangannya banyak. Arab ini, lah dalil ini mengatakan begini. Contoh, ada kisah ulama juga di Indonesia yang dikatakan ini ulama besar kehilangan barang. Istrinya bilang, Mas, sampean kiai iso ya orang Gusti Allah sing jikuk iso foto kan saged mawon dengan berdoa kepada Allah minta ditunjukkan. Apa jawaban dia? Lah iki angle dadi wong alim. Kenapa? Rasulullah bersabda, minggu lalu kita bahas nih, man satara musliman.
satarahullahu fid dunya wal sing sinten kemawon menutup aib seorang muslim, Allah janjikan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wong aku weruh lagi maling kudu pura-pura ora weruh kon golek-goleki. Paham ayo Bapak Ibu. Saya menutup aib orang itu maksudnya weruh ya aku kon orang kondo ya. Saya meneh ora weruh. Makanya nek hadis niku dipraktekkan dengan polisi mboten dadi. Ora tau nangkep. Makanya sing kiai-kiai mawon polisi mawon. Itu maksudnya apa? Kadang-kadang orang alim itu mau memutuskan, kadang-kadang malah pertimbangannya sangat banyak sehingga tidak bisa tegas banget kadang-kadang buat. Makanya akhirnya ada dewan fatwa di Muhammadiyah, misalnya ada majelis tarjih Muhammadiyah, di NNU ada Basul Masail, kemudian di Indonesia ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, kalau di Saudi ada apa namanya ya MUI-nya Arab Saudi. Kemudian di Mesir ada Al-Azhar, itu komisi fatwa. Karena memang harus berkumpul banyak ulama untuk menentukan sebuah hukum. Jadi dari sini kita tahu bahwa jamaah minimal 2 orang. Semakin banyak jumlah jamaah semakin baik. Jadi maka sekali waktu, jenengan kalau misalnya pas ada waktu lagi berjalan kemana, mampir, boleh pilih masjid yang lebih rame, itu lebih utama. Terus sekali lagi kalau jenengan lagi mukim seperti ini ya yang paling utama di masjidnya sendiri aja, ngomong papat. Duhur asar jenengan mungkin teniki wau sing adan kulo sing komat kulo jamaah si tekone wong loro lumayan. Lumayan. Mudah-mudahan di sini tidak demikian ya. Di sini banyak sesepuhan kan, insya Allah sudah nggak bekerja lagi daripada pensiun. Ya jangan sampai nggak ke masjid Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan istiqomah. Kemudian tentang keutamaan sholat di rumah, asalnya Bapak Ibu, sholat itu di rumah asalnya. Ya, asalnya sholat itu lebih utama di rumah. Rasulullah bersabda, "Shollu ayyuhan nas." Sholatlah wahai orang-orang fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Kemudian, fa inna afdolu sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sesungguhnya seutama-utama sholat buat kalian ada di rumah-rumah kalian ilal maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu lebih utama di masjid. Nah ini dari sini kita tahu bahwa memang sholat sunnah itu utamanya di rumah. Tetapi Bapak Ibu, nek jenengan bar sholat isya, orang isya ba'da isya tekan rumah lali. Gitu, wis nyekel HP lah jebul mau urung sholat baknya. Nah, karena kita sok lali, maka kita lakukan di masjid nggak apa-apa. Nanti kalau ingin nambah sholat mutlak di rumah, sholat malam di rumah, sholat tobat di rumah. Begitu Bapak Ibu. Saya, sini cerita saya bukan ceritanya. Saya pun begitu saya. Kadang-kadang nek mboten lajeng wangsul tenggriwa jebul nyekel lopak terus lali. Kan man mending sisan mawon. Kenapa sholat sebaiknya di rumah? Karena menghindari tadi itu loh, menghindari ria, Bapak Ibu. Makin norak ketok, makin apik ibadah itu. Jadi dulu kita sudah pernah bahas ini tentang apa yang diwariskan oleh Ramadan. Di antaranya adalah tentang semakin tidak terlihat ibadah seseorang semakin baik, semakin baik. Orang zaman dulu itu rela kehilangan hartanya demi untuk tidak diketahui Bapak Ibu. Kalau sekarang kan orang rela kehilangan uang karena ingin diketahui sekarang. Kalau dulu saking pengennya orang dingerti wong nganti gelem bayar istilahnya. Contoh, seseorang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, si fulan. Orang-orang penasaran, jane opo to ibadah kok wong iki dijamin masuk surga suatu ketika berangkat kepada sebuah peperangan. Di dalam peperangan akhirnya ada waktu istirahat di malam hari. Kemudian orang ini memperhatikan orang yang oleh Rasulullah dikatakan masuk surga, jaminan masuk surga. Maka diikuti orang ini. Ternyata di jam 1 malam dia memisah dari teman-temannya jauh ke semak-semak. Dia sholat sampai menjelang waktu subuh. Klotak krungu diintip. Nih, yang rungu dia. Jenengan ngintip kula niki mau. Nggih ngapunten. Tolong jangan
Jangan ceritakan tentang ini kepada siapapun. Sudah, harta saya kamu ambil semuanya, silakan. Yang penting tolong jangan ceritakan ke siapapun tentang ibadah saya. Bayangin Bapak Ibu, saking pengennya orang diingeteni wong, kehilangan seluruh harta nggak apa-apa. Hari ini di share di Facebook, di WA, di orang karu-karuan, subhanallah Bapak Ibu. Semakin tertutup ibadah kita semakin berkualitas. Maka yang hadir malam hari Bapak Ibu, jenengan harus punya minimal siji ibadah bener-bener jenengan dengan Gusti Allah saja. Harus punya Bapak Ibu. Itu diantara pendorong husnul khotimah. Kalau jenengan ingin dapat husnul khotimah, diantaranya simpan. Ada bagian yang disimpan. Nek perlu bojone orang ngerti. Saking jenengan menyimpan. Masya Allah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya tambahkan hadis tentang teknis. Jadi saya kombinasi seperti ini belajarnya, supaya jenengan ada tambahan setiap kali pertemuan. Pada waktu pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang hadis dari Anas bin Malik tentang orang yang sholat bersama anak yatim. Kita sudah ambil faedahnya. Berikutnya saya sampaikan hadis dari Abu Bakrah yang dikatakan annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Saya tuh datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Pernah nggak jenengan datang ke masjid imam sudah ruku? Pernah? Pernah. Kadang-kadang kita terlambat namanya makmum masbuk. Kemudian faroka aqobla ayusila ila sofi. Kemudian Abu Bakrah ini masuk ke dalam masjid, kemudian dia ruku sebelum masuk sof. Jadi bisa bayangkan buatan niki sof Abu Bakrah mlebu saka kono, urung mlebu sof urung ruku. Bisa dibayangkan buatan. Berarti melak pripun kinten. Asli kita. Terus teks itu mriku ampun Allahu Akbar, ruku, melaku. Nah, sini kok. Paham? Niku, hati-hati niku. Jadi ini kisahnya Abu Bakrah. Nanti ada faedah yang bisa kita ambil. Bisa bayangkan berarti tiang niki mlebet teng sof sementara dia sambil ruku. Kemudian fadzakara dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah juga sudah tahu sebenarnya. Karena Rasulullah itu diberi kemampuan ketika ngimam bisa melihat ke belakang. Khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jangan kalau ada bilang kiai bilang bisa kayak gitu tuh ngarang. Ini namun Rasulullah saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad bersabda, zadakallahu hirsa wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu hirsa wala ta'ud. Ini aja diulangi ya. Dalam riwayat ini dikatakan, ini sholatmu ora perlu diulang. Dari sini kita tahu Bapak Ibu bahwa kegiatan Abu Bakrah tadi tidak membatalkan sholat. Nek membatalkan sholat kudune diulangi sholatmu, kan begitu. Ini zadakallahu hirsa wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu wahai Abu Bakrah, ora perlu diulang sholatnya. Nah, dari hadis ini bisa diambil faedah bahwa kalau jenengan masuk ke dalam soft dalam kondisi sempat di belakang sendiri, itu tidak membatalkan sholat. Nanti saya bacakan hadis yang lain supaya yang punya pembanding bahwa Rasulullah satu waktu mengatakan bahwa nek jenengan sholat dewean di belakang soft dewean niku batal sholatnya. Di hadis lain, makanya kita ngambil kesimpulan. Ini namanya menjamak hukum Bapak Ibu. Menjamak itu menggabungkan beberapa hukum, diambil kesimpulan. Kalau di Muhammadiyah namanya tarjih. Tarjih itu biasanya mengambil yang paling kuat sehingga menjadi keputusan hukum bersama. Ada cara yang lain namanya jamak. Jamak itu nek iso digabung, iso dindo kabeh, alhamdulillah. Dan itu nanti di pembahasan Al-Fatihah juga begitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa orang yang sempat sholat sendirian di belakang itu ternyata sah sholatnya ini menurut dalil ini. Bahkan gerakan lebih dari 3 gerakan badan atau anggota badan besar ternyata tidak batal sholatnya.
Jangan tahu di madzhab Syafi'i 3 gerakan berturut-turut anggota badan besar, tangan, kaki, kepala sengaja gitu batal. Nah, itu batal menurut madzhab Syafi'i. Menurut madzhab Syafi'i batal itu. Tapi dari hadis ini kita tahu, ini pula melaku boten namung 3 gerakan. Makanya dikatakan di madzhab lain batal jikalau tanpa keperluan. Orang di keperluan apa? Ini bukan ada keperluan itu batal. Jadi ini namanya menjamak hukum. Satu hadis kok orang batal yo melaku, tapi dikatakan yang lain kok batal nek telu. Ya itu maksudnya. Nek sengojo berturut-turut tanpa ada keperluan batal. Makanya ini penting untuk menjaga kekhusyuan kita. Kemudian apa Ibu? Kita bacakan satu hadis lagi yang menjadi pelengkap hadis ini. Jadi dalam hadis tadi yang ditegur oleh Rasulullah itu ramenya. Jadi proses masuknya nih loh. Proses masuknya Abu Bakar itu tergesa-gesa. Makanya katakan sadaqallahu hirsa. Semoga Allah nambah semangat ning orang perlu diulang salatnya. Kemudian dalam hadis ini dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli khalfas safi wahda. Suatu ketika Rasulullah melihat seseorang, sekali lagi Rasulullah bisa melihat jamaah ini, sholat di belakang saf sendirian. Jenengan tindak ke sini, ternyata saf 1 sudah penuh. Jenengan dewe ana koncone menurut dalil itu, kalau hanya dalil itu tok jenengan boten sah salatnya. Nek ono ora salat wae lah. Ya ngopo sholat ya ora kanggo gitu. Makanya kita harus menggabungkan dalil supaya bisa dipahami. Kemudian fa amarahu ayu iddas salat. Kemudian Rasulullah perintahkan dulang salatmu. Berarti salat sing mau orang kanggo ora sah. Dari dalil ini kita tahu nek dhewean orang sah. Dalam riwayat dikatakan la sholata limun faridi khalfas sofi. Tidak ada sholat, boten dianggap sholat nek dengan sholat dhewean di belakang shaf. Dari hadis itu tadi. Nah, kemudian sementara hadis Abu Bakrah tadi menunjukkan lah Abu Bakrah sempat dhewean gini lho nggih. Lah wong mlebu teng mriku niku lak dhewean niku. Lah kok Rasulullah menganggap sah sementara dikatakan ini tidak sah? Maka para ulama mengambil 3 kesimpulan. Dan saya sampaikan kesimpulan yang ketiga yang paling diterima oleh jumhur, yaitu jikalau jenengan datang ke sini sengojo dhewean yang buri sementara di depan masih ada tempat, itu batal sholatnya, sepakat ulama. Tapi nek wis penuh kabeh, lah piye meneh jenengan dhewean teng wingking niku sah, walaupun ada hadis lain dari Wabisah yang mengatakan kenapa engkau enggak menarik 1 orang ke belakang untuk menemanimu, ada lemah tapi hadisnya. Nenek jangan praktek niku mungkin ngopo jak aku yang burinan itu lah jadi masalah, batal kabeh sak masjid. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ada hadisnya ada, tapi lemah. Sebagian praktek nek wis ngaji kabeh ngono kaya ngono, oh iki maksudnya ngejak aku gini ana kancane ning buri. Nenek mboten sinau. Iki ngopo malah jerit-jerit aku aja jadi masalah Bapak Ibu. Makanya sekali lagi kalau jenengan menghadapi situasi seperti itu, yang jenengan lakukan carilah tempat. Kalau memang sudah benar-benar penuh, jenengan dhewean di belakang insya Allah sah. Sekali dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Jadi ternyata salat berjamaah itu memang banyak pelajarannya kita ambil, banyak sekali kebersamaan. Kemudian ini pendapat yang terkuat adalah yang ketiga, yaitu bahwa kalau sengaja-sengaja batal. Tapi kalau memang sudah penuh, insya Allah tidak batal, sah sholatnya. Nah, tapi semuanya, bagaimana dengan ibu-ibu sekarang? Apakah ibu-ibu punya keutamaan yang sama terkait dengan sholat berjamaah di masjid? Izin minum dulu, ya. Nah, ini memangnya yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu. Kalau kita membaca teks dalilnya, memang sholatnya ibu-ibu di tempat yang paling tidak kelihatan itu paling afdol.
Sholatnya seorang ibu di dalam ruangan di kamarnya lebih utama dari di kamarnya. Sholatnya seorang ibu di dalam kamarnya lebih utama dari sholat seorang ibu di ruang tengahnya. Sholat di ruang tengahnya lebih utama daripada sholat di luar ruangannya. Sholat di ruangannya lebih utama dibandingkan sholat di masjid kaumnya. Sholat di masjid kaumnya lebih utama daripada sholat di masjidku, kata Rasulullah. Itu begitu dalilnya. Nek ngono ibu-ibu berarti nang kamar wae rasah mlebunya masjid. Nah ini makanya harus menggabungkan dalil dengan yang lain. Jadi ibu-ibu jangan khawatir bahwa Rasulullah juga termasuk memberikan informasi kepada para sahabat, jangan kau larang istri-istrimu ketika hendak minta izin kepadamu untuk ke masjid. Jadi tergantung keperluan, kita lihat ilatnya. Kita lihat mengapa sampai Rasulullah SAW kok lebih mengutamakan seorang ibu di dalam tempat yang paling tersembunyi, karena secara asal memang wanita itu menarik. Ibu-ibu aku wis tua banget Ustaz, ketoke ora pati menarik lah. Menarik untuk dilecehkan tetap ibu-ibu. Laki-laki itu suka gini ibu-ibu, jangan perlu paham. Delok wong ayu banget kegoda. Delok wong sing ora pati ayu ala ora ayu. Nah niku lak padha-padha elek. Sijine kegoda, sijine ngece. Nah niku masalah, makanya orang sepupu enggak cantik pun bisa jadi fitnah. Makanya bagaimana caranya jenengan ke masjid tidak menimbulkan fitnah. Pakai baju yang kira-kira tidak mengundang. Laki-laki itu marot Bapak Ibu, Ibu semuanya. Jenengan perlu tahu ya. Laki-laki itu punya penyakit. Ini Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Laki-laki itu gampang kegoda ibu-ibu. Makanya di madzhab Syafi'i dikatakan, nek terkenal ayu banget maka terlarang ke masjid. Sudah masyhur di masyarakat bahwa si fulan itu ayu nek pol-polan. Nah niku sebaiknya tetap di rumah. Tapi kalau misalnya yo standar, insya Allah aman-aman, insya Allah. Tapi jangan mengundang dengan pakaian yang mencolok, jangan mengundang dengan wewangian. Dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa seorang wanita menggunakan wewangian keluar dari rumahnya, kemudian dia dengan sengaja melewati kaum lelaki yang di hatinya dia ingin lelaki itu mencium baunya dan tergoda karenanya, maka sesungguhnya dia telah berzina. Bapak Ibu, makanya ini menjadi dalil bahwa ibu-ibu kalau mau tindakan seperti ini nggak perlu pakai minyak wangi. Wow Ustaz, nanti kalau ketemu sama ibu-ibu yang lain kan saya cipika-cipiki nih mabuk keti jadi masalah. Karena saya pernah juga dikeluhi Ustaz, saya cipika-cipiki subhanallah bau keti mau muntah katanya. Nah ini juga ya, makanya sekali lagi yang penting kalau jangan pakai wewangian jangan melewati kaum lelaki. Sekali lagi lelaki itu punya penyakit, gampang banget disulut syahwatnya itu lelaki. Ibu-ibu jangan harus paham, ini bukan cerita porno, memang demikian syariat mengajarkan kepada kita. Makanya dijaga betul. Maka ilatnya itu mengapa sampai dikatakan lebih utama di rumah, karena itu. Jadi kalau jenengan bisa menghilangkan ilatnya, sebab-sebabnya menimbulkan hukum itu, maka insya Allah mudah-mudahan jenengan juga mendapatkan pahala yang sama. Sepakat para ulama mengatakan bahwa tetap mendapatkan 27 derajat ketika di masjid. Kalau begitu di rumahnya dapat nggak? Insya Allah dapat. Kalau jenengan keinginan ke masjid tapi jenengan saya menjaga diri dari sunnah, saya mau di rumah, saya tetap dapat keutamaan 27 derajat insya Allah. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, karena ibu-ibu tuh proses masuk surganya sebenarnya lebih longgar ketimbang laki-laki. Asal jenengan memenuhi 4 syarat, maka jenengan dibolehkan memenuhi surga dengan pintu yang jenengan pilih. Nanti itu pembahasan tersendiri insya Allah. Jadi sekali lagi untuk ibu-ibu tidak terlarang ke masjid, tapi tolong jaga betul hal-halnya. Jadi jangan sampai sengaja-sengaja mengundang yang tidak mengundang yang diinginkan. Yang diinginkan lelaki itu. Nah itu hindari. Saya tambah sedikit, Bapak Ibu semuanya, lantas
adakah udur sebagaimana Anas bin Malik sebutkan? Adakah keringanan seorang lelaki tidak ke masjid, sholat di masjid maksudnya? Ada, Bapak Ibu. Udurnya ada dua macam, yaitu udur niku alasan yang membolehkan ya Bapak Ibu ya. Alasan yang diterima secara syariah boleh. Nek ngono yo orang mangkat, orang apa-apa maksudnya begitu. Ya. Ini namanya udur syar'i. Yang pertama udur umum. Ini berlaku umum. Yang pertama hujan yang sangat lebat. Nek jenengan tindak yo klebes tenan. Dan ibu jenengan diberi keringanan. Ngono payung Ustaz, yo berarti hilang inate. Neng payung terus klebes, yo tindak berarti maksudnya gitu. Makanya udur umum ini ada pembatasnya, yaitu apa? Jikalau itu mengganggu. Bapak Ibu ya, udur yang saya sebutkan ini ada 9. Catatannya, jikalau itu mengganggu. Udan, nek orang mengganggu, yo jenenge bukan udur, Bapak Ibu. Jangan diada-adakan udan gerimis. Orang angkat laku udan. Adem masuk Pak ya. Di sini adem masuk. Dingin yang sampai level mengganggu itu termasuk udur. Ini adem koyo sekarang ini ya belum lah ya. Kita ya orang pantas ngomong ganggu ya. Kemudian becek parah, kepleset-pleset ya dengan tidak. Ya. Tapi becek biasa tidak sampai mengganggu, maka itu bukan udur. Kemudian angin yang teramat kencang, sekali lagi kalau mengganggu. Kemudian sangat gelap bulu. Zaman dulu tuh gak ada lampu ya Bapak Ibu, gelap gulita. Nek melaku iso nabrak babi misalnya, itu ya mengganggu itu, mengganggu. Kemudian sangat panas, sangat terik, yang teramat sangat sampai mengganggu, maka udur syar'i. Kemudian zilzal itu apa? Gempa bumi. Ya, gempa saya kira mengganggu kalau itu, dengan tidak tentu saja membahayakan. Kemudian pada situasi seperti ini tadi yang saya bacakan ini, kenapa ini menjadi dalil? Karena ketika terjadi ini dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah memerintahkan kepada yang adzan ditambahi sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Jadi adzan ini harus ditambahi. Sholatlah panjenengan semua di rumah-rumah kalian ketika terjadi tadi yang saya bacakan. Jadi ketika terjadi angin sedemikian, maka Rasulullah perintahkan kepada orang yang adzan, Bilal bin Rabah, tambahi yo solu firihalikum. Zaman corona ini loh. Zaman corona asli ini loh. Jangan dengar mestinya kan? Di sebagian masjid yang sudah belajar pasti ada waktu-waktu di mana solu firihalikum, solu fi buyutikum. Seperti itu. Jadi dalil tadi muncul karena dulu ketika terjadi seperti itu Rasulullah perintahkan ini sehingga jadi dalil umum. Nah sekarang udur pribadi tidak berlaku umum, pribadi. Yang pertama marot, sakit. Nah dia pribadi toh, ojo wong loro siji terus orang makan kabeh. Paham nggih? Makanya ini dikatakan udur pribadi. Oh yo si fulan loro ya dia boleh tidak berangkat, tapi jenengan yang sehat tetap berangkat. Kecuali nanti nomor yang terakhir kecuali jenengan adalah penjaga si sakit. Iki tak tinggal kok jebule sakaratul maut. Nah ini jenengan boleh tidak tindak. Maka dokter yang sedang menunggu pasien termasuk yang mendapatkan keringanan untuk tidak berjamaah. Lagi operasi tanggung musuhnya ditinggal goro-goro adzan nggih mboten. Sangat dipahami nggih? Ini namanya udur secara pribadi untuk dokter yang bersangkutan. Dokter liyane sing mboten nangani yo mangkat maksudnya. Sangat dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian sakit, tetapi jangan perlu ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak meninggal, hendak wafat, itu sampai pingsan 3 kali, tetap menegakkan sholat berjamaah. Artinya sakit sing jan wis blas ora iso. Nah itu maka kita diberi udur. Ning nek isih iso maka tetap diusahakan. Coba bayang Bapak Ibu. Dari sini kita tahu toh, bahwa berjamaah itu pentingnya luar biasa. Rasulullah itu saya pingsan loh, saking inginnya sholat berjamaah. Kemudian lapar dan haus, dia termasuk Bapak Ibu. Binungan dia lapar banget, kali haus banget, delalai pas iqomah. Niku jenengan termasuk cepat utur untuk tidak berangkat sholat berjamaah. Ini yo sengaja Pak musim adzan terus lapar. Ini kok masalah.
Nggih. Jadi jangan ngakali hukum nggih. Kemudian khawatir terhadap kemadzorotan. Nek jenengan tindak mengkono geng motor, kono kelitih, niku termasuk yang dibolehkan. Dibolehkan. Bisa jadi bisa Bapak Ibu. Bisa di negara-negara yang tidak aman, naudzubillah min dzalik, itu terjadi seperti itu. Beberapa teman yang kuliah di UIM kemudian kembali ke kampungnya, kadang beliau cerita, Arab sholat jamaah angele pol-polan. Zaman Muammar Gaddafi dereng sedo niku, itu ada faksi-faksi di negara itu. Jadi kalau orang sholat di masjid ajib mawon ditembak Bapak Ibu. Sampai seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah kepemimpinan Pak Duku, Pak RT, Pak RW, masyarakat aman. Niku nikmat luar biasa yang jenengan berdoa Bapak Ibu. Ya Allah, alhamdulillah dikasih nikmat aman. Mohon kepada Engkau ya Allah, jaga nikmat ini. Nek pembuatan aman repot. Kalau diceritani zaman Gestapurin, Mbah Kulo Cirios, subhanallah. Nek wis wayahe mlebu maghrib wis do umpet teng poro-poro. Ya, jangan tahu gitu, tempat saya di Cilacap yang beliau tahu gitu, termasuk pusatnya PKI dulu itu. RPKA dari Jakarta saja saya turun ke wilayah tempat saya itu. Makanya orang-orang yang waktu itu kegolong wong agami itu rekoso tenan, digoleki tenan. Makanya sebagian dari mbah-mbah saya juga termasuk yang gugur waktu itu. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua. Kemudian persiapan safar, jenengan bagi tindakan ini pun jenengan angsal mboten sholat berjamaah. Contoh, lho tiket wis jam 12 wis seprapat teng kereta jenengan sengaja sholat jamaah kiri jenengan. Itu termasuk keringanan, boleh jenengan. Tiket pesawat saya meni jenengan jaring mlebet check in niku lah saged terlambat, maka jenengan dapat udzur untuk tidak sholat berjamaah, berlaku untuk yang bersangkutan. Jadi ojo kesolehan. Karena usoleh banget pokoknya jamaah besar mangkat tomabur. Nah niku keliru Bapak Ibu. Keliru. Islam itu enggak begitu. Islam itu ringan. Kemudian memakan makanan yang menyebabkan bau-bauan yang berpotensi mengganggu jamaah yang lain. Hadisnya mengatakan man akala sauman au basolan, sing sinten kemawon makan bawang merah atau bawang putih, maka hendaknya tidak pergi ke masjid karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam. Jadi sing ngambon-ngambon ini dengan malaikat keganggu Bapak Ibu. Maka diizinkan jangan untuk tindak atau ya bersih dulu. Ini kadang-kadang petela dibersih si mambet gini apa gini? Sikatan isi mambu. Jadi masalah. Ada loh Bapak Ibu orang-orang yang kalau bau pete, bau jengkol ya muntah-muntah tenan. Gini apa gini? Maka di antara syariat di dalam berjamaah jenengan boleh pindah kalau jenengan enggak khusyuk. Allahu Akbar sambil datang Allah breng subhanallah, jenengan boleh pindah. Jenengan boleh pindah. Jenengan boleh batalkan dan pindah tempat boleh. Karena jenengan berharap khusyuk. Duhur nih sering terjadi duhur nih. Kenapa? Mungkin sebagian lagi kerja yang terkait dengan fisik. Saya mohon maaf, saya kadang-kadang sholat yang di pinggir jalan itu loh, yang di pojok tugu. Nikulak kata, duhur kata, asar kata. Suatu waktu kadang-kadang begitu. Allahu Akbar, Allah. Allah. Niku kepeksa pindah. Makanya sekali lagi, adab menjaga kebersihan menuju ke masjid itu pentingnya luar biasa. Karena bisa mengganggu orang lain ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, jika ghalabatu naum wan nuwas, yaitu ngantuk sing banget. Jenengan meh duhur. Ngantuk banget. Niku jenengan boleh sholat di rumah. Kenapa? Terganggu nanti jenengan sholatnya. Jika jenengan ngantuk banget tidak tertuntut untuk sholat berjamaah Bapak Ibu. Mudah toh agama Islam niku mboten angel. Kemudian yang kedelapan, dalam kondisi menolong orang yang dalam perkara yang sulit. Contohnya tadi orang lagi nunggu orang sakit, perawat misalnya, ya tentu saja boleh untuk tidak sholat berjamaah. Dan ini dikiaskan untuk seluruh kasus.
kasus nopo mawon nek jenengan njogoni sesuatu yang kalau jenengan tinggalkan akibat penjagaan jenengan bisa membahayakan orang lain, maka jenengan dibolehkan tidak sholat berjamaah. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan bacaan kita malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada titipan dari jamaah. Ini hadiahnya kayaknya menarik ini, Masya Allah. Yang bertanya silahkan nanti dapat hadiah. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ditunjuk nanti. buatan. Ya. Monggo Mas.